Dugaan kong kali kong partai dan perusahaan timbun minyak goreng makin kuat. 3 hari kemarin sudah dipenuhi sepertiganya, jadi hampir seperempatnya, 63 juta liter sudah jalan. Jadi mudah-mudahan dalam 12 hari ke depan sebelum akhir bulan keadaan akan normal. Saya bingung juga kenapa harus nimbun. Apakah setiap produsen minyak goreng mendapatkan bahan baku suplai CPO dengan harga sesuai dengan DPO? Mereka menyampaikan keluhannya, mereka takut rugi dengan harga yang head sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan, itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu. Mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi, ini menjadi acuan penyidik atau acuan dari Satgas untuk bisa mencari aktus reus, locus, tempus, pens reanya untuk bisa kita ungkap semuanya. Ada pelaku yang mendapatkan harga CPO dengan murah, tetapi banyak pelaku minyak goreng yang tidak mendapatkan harga murah itu sendiri. Saya sebagai Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang saat ini sedang kesulitan untuk menangkal kelangkaan minyak goreng, sangat berharap itu segera didistribusikan oleh para penegak hukum. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan, karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. Tapi ini Indonesia kita, Indonesia yang sangat kita cintai ini sedang tidak baik-baik saja. Kelangkaan minyak goreng di pasaran diduga karena adanya praktik kong kali kong antara partai politik dan perusahaan. Dugaan ini setidaknya muncul melihat fenomena dua partai yang belakangan menjual minyak goreng dengan harga miring hingga membagikannya secara cuma-cuma. Isu ini terus menggelinding hingga mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya pegiat media sosial Niko Silalahi. Niko mengkritik pernyataan Kementerian Perdagangan soal kelangkaan minyak goreng. Kemendak sebelumnya berspekulasi bahwa kelangkaan minyak goreng diakibatkan panik buying di masyarakat sehingga membeli barang melebihi kebutuhan alias menimbun. Inspektur Jenderal Kemendak Didit Nordiatmoko beralasan tingkat produksi minyak goreng di kalangan produsen masih berjalan dengan seharusnya atau mencukupi kebutuhan domestik. Didit memang sedang menduga-duga, tapi spekulasinya itu menimbulkan kesan bahwa indikasi kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya masyarakat yang menimbun. Menurut Niko Silalahi, ucapan pejabat Kemendak itu terlalu berlebihan, sebab pemerintah jadi terkesan mencurigai masyarakat. Ini mendak begonya kebangetan, ujar Niko Silalahi lewat akun Twitternya @NikoSilalahi Selasa. Atas ucapan Didit itu, Niko menilai Kemendak telah memperlakukan Presiden Joko Widodo. Niko menjelaskan pernyataan pejabat Kemendak itu bertolak belakang dengan realita di masyarakat. Pasalnya hingga saat ini masyarakat saja kesulitan mendapat minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu membuat mereka hampir mustahil melakukan penimbunan. Niko malah menduga kuat bahwa yang menimbun minyak goreng adalah perusahaan dan partai politik. Yang menimbun itu perusahaan dan partai politik, iya enggak sih? Ujar Niko. Niko sebelumnya pernah mengungkapkan tentang kelangkaan minyak goreng. Dia membuat pernyataan tegas tentang peran perusahaan raksasa milik perkebunan sawit di tengah kelangkaan minyak goreng. Ngurus minyak goreng gampang, tinggal panggil para pemilik perkebunan raksasa itu dan ancam mereka semua dengan stop ekspor CPO hingga audit pajak dan lain-lain. Gila aja bank konglomerat disubsidi 7,5 triliun. Tapi hasil dari subsidi itu minyak goreng jadi langka, kata Niko. Kamar Dagang dan Industri menganggap wajar teman Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Ihwal manuver distributor untuk menimbun atau menahan pasukan minyak goreng milik mereka ke pasar. Konsekuensinya harga minyak goreng di sejumlah daerah tetap tertahan tinggi, kendati intervensi sudah dilakukan Kemendak sejak akhir tahun lalu. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Juan Permata Ade mengatakan distributor tidak dapat untuk menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang belakangan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Alasannya distributor itu lebih dulu membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang relatif tinggi akibat fluktuasi minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sepanjang 2021. Adapun kebijakan itu efektif sejak 1 Februari 2022 dengan menetapkan HET minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. Karena perusahaan yang distributor itu agak sulit untuk berubah karena spesifikasi sebelumnya
Memang seperti itu, sudah jalan seperti itu kalau mereka jual HET. Potensi rugi, kata Ade Jumat. Dengan demikian, Ade mengatakan manuver distributor untuk menahan penyaluran minyak goreng milik mereka mencerminkan karakteristik pasar. Artinya, penahanan pasukan itu dilakukan untuk menanggapi HET minyak goreng yang belakangan ditetapkan oleh pemerintah. Bahasanya bukan menahan pasukan itu karakteristik pasar begitu. Kalau ada dua harga di pasar, pasti orang akan mencari yang murah-murah. Yang mahal dicobain aja dulu, tuturnya. Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk mengimbangi perilaku penahanan pasukan dari swasta itu dengan melibatkan peran holding BUMN pangan di depan. Dengan demikian, distribusi pasukan minyak goreng sesuai HET dapat dijaga stabil hingga ke tengah masyarakat. Kita mendukung pemerintah memisahkan distributornya, mungkin BUMN, mungkin swasta yang ditunjuk pemerintah yang dipercaya melalui kerjasama dengan pihak Kadin. Karena wilayah yang luas, kata dia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan masih adanya penimbun minyak goreng di Surabaya, Jawa Timur di tengah upaya pemerintah menekan harga komoditas tersebut. Dia menjelaskan bahwa penimbunan terjadi akibat harga minyak yang belum seimbang di pasaran. Sebab itu pemerintah berkonsentrasi pada pemenuhan pasukan barang serta harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penimbunan itu memang ada karena mereka tidak jelas harganya berapa. Jadi yang dikerjakan Kemendak untuk memastikan bahwa harga di setiap segmentasi itu terjamin dan barangnya ada, katanya di Pasar Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat. Saat kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur, Mendak menemukan masih tertahannya 500.000 liter minyak goreng di gudang Repacker alias produsen minyak kemasan PT Cipta Perkasa Olindo. Pasukan tersebut rencananya dikirim ke wilayah timur Indonesia.